teman-teman yang menonton ini biar kepo juga. Ya iya, jadi jangan semuanya diceritain. Kita di-cut dulu aja. Coba bercerita gimana saat dari mendaftar, perjuangan belajar kayak apa? Apakah Ibu Rafika waktu itu termasuk siswa yang gimana? Silakan Ibu Rafika. Jadi kalau pengalaman saya sih pertama saya dari kelas 11 udah menyiapkan kalau saya itu mau masuk ke pariwisata. Terus seiring berjalannya waktu, pas udah mau naik kelas 12, saya bertanya kepada kakak saya yang pertama, "Mas, kalau misalnya aku ke pariwisata, di mana ya enaknya?" Terus disuruh searching tuh. Akhirnya belum tahu tentang begituan. Akhirnya naiklah kelas 12. Naik kelas 12, pikir mau kuliah apa enggak ya, kan gitu ya. Terus kayak kayaknya buat untuk harapan ke kuliah juga nggak tahu kan, belum tahu tuh, nggak terlalu ngerti juga ke ranah sana juga kan. Setelah itu di kelas 12 itu saya itu ranking di 10 besar. Nah, bentar Bu, ini bukan sombong kan, cerita kan? Enggak, saya cerita. Iya, kan ini saya cerita. Oke, lanjut Ibu. Setelah itu setelah itu ibu dan bapak saya bertanya kepada saya, kamu mau les apa enggak? Saya mikir, les apa enggak ya? Di sekolah belajarnya kayak gitu. Jadi di sekolah saya itu, saya sekolah atlet dan saya dapat kelas atlet. Cabang olahraga saya itu basket kan. Dan saya itu di sekolah saya mempunyai tanggung jawab juga menjadi ketua basket tim putrinya. Jadi berarti saya kebagi menjadi 2 dong. Harus prestasi juga, akademik juga. Setelah itu naik ke kelas 12 semester 2. Saya itu sebenarnya saya itu anaknya nakal di kelas 12. Nakal banget parah. Oh, perempuan nakal, tapi bukan. Perempuan nakal bukan? Enggak, bukan nakal. Berarti saya seperti gimana nih? Perlu seperti minum. Enggak, saya maksudnya nakal anak SMA apa sih? Paling cuman kayak cabut kelas. Sebentar Ibu. Di sini saya ada menarik sekali di sini. Pertama, Bapak Ekel yang tidak dapat ranking dan kita punya narasumber yang ada yang dapat ranking 10 besar dan satu di antara lainnya teman kita Bapak Ekel ini nggak dapat ranking. Jadi kita narasumber pada malam hari ini sangat saling metabolisme. Ya, metabolisme, mutualisme, simbiosis mutualisme. Cocok lah untuk malam ini. Ada ibarat ada orang orang ini. Kasar ya. Jadi mantap lah, cocok banget. Lanjut Ibu Rafika. Nah, saya itu tuh pokoknya pas guru masuk saya selalu cabut ke kantin gitu kan. Nah, semester 2 itu Januari kalau nggak salah udah buat akses ke SNM kalau nggak salah. Nah, di SNM itu saya pas sudah masuk ke sekolah ngejar nilai buat masuk SNM. Karena saya pengen banget buat SNM kan. Terus berharap banget di SNM juga karena nggak mau kayak ngebiayain, nggak mau terlalu ngebebanin orang tua pas di SBM sama Mandiri pertama. Habis itu pas sudah selesai ternyata pas dapet sebelum saya ngebuka di SNM itu, jadi di sekolah saya itu bisa remedial buat ngebenerin nilai. Nah, saya berusaha tuh berjuang banget bener-bener karena di nilai saya itu cuman ada 5 apa 4 gitu nilai saya yang merah tuh. Nah, saya kejar tuh guru-guru, ternyata dapet. Setelah saya udah kejar, saya kasih ke
ke guru BK kan, guru BK biar diganti nilainya. Setelah diganti, ternyata yang pengganti itu besoknya dia datang itu jam 8:30-9, dan sedangkan SNM itu ditutup jam, pengolahan data SNM itu ditutup jam 10. Di situ kita semua para siswa dan siswi itu pada panik banget karena kayak kok ini gitu. Jadi kayak nggak bener gitu. Oke lah, terus seiring berjalannya waktu. Iya Bu ya. Saya tetap ikut dengarnya ya. Seiring berjalan. Cerita jangan sambil nangis deh, nggak usah. Ya, saya terlalu mengumbarkan keceritaan saya. Mantap. Sombong ada ya. Dikit-dikit sombong. Lanjut Bu. Ya, terus pas sudah tuh ternyata bulan apa gitu saya lupa, pembagian SNM tuh, pengumuman SNM siapa yang dapat. Pertama katanya udah dibuka tuh SNM. Akhirnya saya buka di HP kan. Di HP SNM teman saya dapat, alhamdulillah. Teman saya ada yang nggak dapat, ya udah nggak tahu kan. Terus pas saya warna hijau, alhamdulillah hijau tuh. Demi apa? Pokoknya senang dia di situ, saya senang banget. Demi apa sih? Bulu-bulu pokoknya gitu kan. Itu akhirnya masih nggak percaya tuh, ngebuka lagi. Serius dapet beneran kan gitu. Serius, ya udah tuh. Pas saya ketiga kali saya buka, merah dong. Nah, kok bisa Bu? Gak tahu, sakit hati banget gak sih? Langsung kayak yang sabar ya Pik, sabar, iya nggak apa-apa. Di situ saya lemes, kayak ya udah tuh. Padahal saya berharap banget di SNM kan. Setelah itu, lagi lulusnya Ibu SNM, lulusnya apaan? maksudnya? Pas SNM lolosnya apa? Saya nggak lolos dalam undangan. Tapi tahap awal. Warna hijau, cuma pas di refresh lagi ketiga kalinya merah gitu ya? Iya, merah. Nah, Ibu masuk jurusan apa waktu itu? Apa? Saya IPS. Jurusan IPS, tapi Ibu IPS juga? Saya IPS. Masuk jurusan? Pas lolos SNMPTN-nya? Belum. Saya belum memilih jurusan. Oh, belum milih jurusan. Belum. Ini masih seleksinya ibaratnya. Masih seleksinya, iya. Seleksi SNM buat sekolahnya. Iya, masih seleksi sekolahnya. Nah, di situ saya pas pulang lemas, sakit. Saya gejala tipes selama 1 minggu. Antara lebay apa emang lemah Ibu itu? Karena saya terlalu berharap sama SNM, jadi saya langsung jatuh sakit. Ya. Ya, terus terus akhirnya berjalannya iringnya waktu, saya UN, saya les, tapi di tempat saya kayak menyadari bahwa sebenarnya kalau misalnya kita les nggak dengan kemauan kita sendiri itu juga salah sih sebenarnya. Karena kayak males-malesan juga sebenarnya, saya juga rada kayak males gitu kan. Mau les juga kayak aduh pengen cabut, tapi kalau cabut pasti dilaporin ke orang tua kan. Jadi tuh oke lah, akhirnya saya les. Tapi saya di tempat les itu kayak nggak masuk gitu otaknya, nggak masuk pelajaran gitu loh. Nggak ke Ibu sendiri? Kan saya bercerita. Saya bercerita. Berarti Ibu itu pas waktu les nggak kemauan sendiri gitu ya? Iya. Berarti pelajarannya gini buat teman-teman yang nonton video ini, misalkan menonton video ini, coba kalau memang Anda les, harus dari hati, harus memang menginginkannya. Kalau tidak, seperti kakak yang satu ini. Kata saya. Sesuatu yang sudah dipelajarin nggak masuk ke dalam otak. Ibarat kata, sesuatu yang kita inginkan, cuma kita tidak meniatkan itu, ya buat apa? Sia-sia juga akhirnya. Seperti itu ya? Betul sekali. Lanjut lagi, udah
udah mau UTBK nih, pertama saya UTBK. Cuman saya bingung mau kemana kan. Nah, pas itu saya udah berteman dengan teman saya yang anak Unsika juga. Dia nanya-nanya tentang saya mau di mana, terus saya mau masuk jurusan apa. Cuman saya ngomong, gue masih bingung, gue mau kemana. Karena gue tuh pengennya nggak kuliah dulu. Saya ngomong gitu ke teman saya. Terus berbicaralah saya kepada orang tua saya. Mah, aku boleh nggak kuliah dulu, pengen nganggur setahun. Saya gituin ke orang tua saya. Tapi kata orang tua saya, jangan, mending kamu kuliah tahun ini, mumpung papa masih bisa kerja, katanya gitu. Oke lah, saya berjuang karena bapak saya juga semangat untuk kerja untuk saya, membiayai saya. Baiklah, akhirnya saya UTBK nih. UTBK, saya mencari di UTBK pertama itu saya dapat di IPB. Nah, di IPB tuh, saya ngambil region di IPB. Region di IPB dapat di sekolah SMA 3. Nah, habis itu saya tes di situ, ya feelingnya nggak ada apa-apa, cuman kayak ngerjain, udah selesai gitu loh. Kayak mau masuk jurusan juga IPS apa ya kan gitu ya, apa ya IPS kan gitu. Udah tuh, terus keluar tekan nilainya, udah selesai. Beberapa minggu kemudian keluar nilainya sama lah seperti kayak si Ekel nilainya. Itu yang pertama, UTBK pertama. Ibu 2 kali ikut UTBK berarti ya? Saya 2 kali ikut UTBK. Menarik kan cerita ini ternyata. Ibu ya, orang kaya ya. Terus, orang kaya ikut 2 kali. Ya biasa, ngambur-ngamburin aja guys. Dikit-dikit. Sombong kan? Emang ibu ini sombong loh. Ada kawan-kawanku. Terus saya daftar lagi UTBK Nah, di UTBK kedua ini saya benar-benar belajar banget, karena di UTBK pertama itu saya nggak mentingin les banget, saya malah mentingin basket. Benar-benar saya latihan basket terus, padahal udah lulus. Apa sih gunanya gitu kan sebenarnya. Jadi tuh akhirnya saya di UTBK kedua saya milih di UI. Dapat di UI, ngambil di UI, dapat di region UI, ngambil dapat di D3. Pokoknya D3 aja, tempat D3 kan. Udah selesai, saya ke sana, saya ya sama halnya kayak di UTBK pertama, nggak ada apa-apa, cuman kayak belajar lebih giat lagi buat masuk ke universitas universitas kan. Terus setelah itu pas udah keluar nilainya, cuman di bawah apa di atas nih? Sama yang ke-1? Enggak, cuma nambah beberapa sih. Saya UTBK pertama itu yang keduanya 4. Cuman ya berapa sih? Ya gitulah ya. Beruntung ibu ya bisa masuk. Beruntung sekali kan saya kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, saya tanya sama bapak saya. Ibu, kalau ngelihat nilai seperti itu, nih nilai cocoknya ke jurusan apa nih waktu itu ibu milihnya? Nggak ada, karena saya kan mau. Apa ngasal aja nih? Dengan nilai segini, saya pengen jurusan ini aja lah, apa aja lah. Nah di sini ya, kayak gitu mikirnya. Iya, di mana aja deh kan gitu ya. Terus saya nanya nih ke bapak saya, Pak, aku boleh gak kalau misalnya pertama tuh, ngapain sih manajemen? Kalau kamu aja pasti nggak kuat kalau misalnya manajemen tadi kan. Iya juga sih. Yaudah, kasihan anaknya pengen tapi nggak disupport. Oke tuh, ya dia kan. Akhirnya kamu lebih suka apa kan gitu. Aku sih pengennya ilmu komunikasi.
saya gituin. Aku sih maunya ilmu komunikasi. Terus ya udah coba dulu kan gitu. Ya udah kalau ilmu komunikasi kamu maunya di mana? Di UPN Surabaya atau enggak di Unair? Saya gituin kan. Berat. Nah, tapi emang kemauan saya pas seiring berjalannya waktu itu saya pengen ilmu komunikasi di Unair. Nah habis itu setelah itu saya juga mikir kan, kok lama-lama daripada ilmu komunikasi mending ke olahraga aja, ke fashion sendiri kan gitu kan. Oke lah, akhirnya saya nyari tuh pendidikan ataupun kalau IPS kan cuman bisa ke pelatihan, pendidikan sama apa gitu, satu lagi saya lupa. Udah tuh kan. Nah, akhirnya saya bilang ke bapak saya, "Pak, ini ada jurusan olahraga, tapi ada di UNESA, di UPI, di UNJ, terus mana lagi tuh gitu, saya lupa." Nah, saya itu pengen di UNESA ngambil olahraga kan. Pas itu emang udah pernah bilang. Terus kakak saya bilang yang pertama, jauh kalau UNESA yang buat jurusan olahraga. Jadi UNESA itu ada 2 tempat. Nah, saya itu yang di tempat yang paling jauh lah. Udah deket-deket mana gitu saya lupa. Malang atau apa gitu saya lupa kan. Nah, setelah itu akhirnya saya pikir SBM ngambil apa ya. Nah, ini tuh udah deket SBM nih. Udah deket SBM. Terus saya minta, "Mah, Pak, aku Unsika ya." Terus orang tua saya bilang, "Ngapain sih kamu Unsika?" Katanya gitu kan. Pertama tuh kayak dimarah-marahin dulu. "Kenapa sih maunya Unsika mulu?" Ya nggak apa-apa, nggak tahu kenapa pengen pikirannya ke Unsika aja kan gitu kan. Ternyata orang tuanya juga. Bukan gitu, kawanku, bukan gitu. Sorry, orang tuanya Pika, bukan ya? Terus udah selesai, ya udah tuh akhirnya saya mengikuti kemauannya mereka terlebih dahulu. Ya udah aku milih apa? Ya udah kamu milih aja UPI sama UNJ. Dengan nilai 4, UPI dan UNJ itu nggak bakalan masuk karena saya udah tahu nggak bakal masuk UPI dan UNJ. Tapi bagaimana Ibu yakin kalau masuk Unsika ini bisa masuk? Karena dari hati. Gitu. Kalau dari hati itu sudah mengatakan iya, pasti masuk. Feeling gitu ya? Iya, ada chemistry gitu saya sama Unsika. Oh, udah feeling ya. Beda kalau sama Bapak Eka mah feelingnya subjon aja ya. Iya, masih rendah dia feelingnya soalnya, chemistry-nya. Kalau ini feeling good. Iya, saya mah selalu good terus soalnya kalau buat feeling. Nah, setelah itu udah tuh dimasukin. Nah, pas udah dimasukin, di situ saya juga mau nyari mandirinya Unair karena saya SBM nggak ngambil di Unair kan. Ternyata Unair itu pas lagi saya ujian gitu, kalau nggak salah ujian UTBK-nya saya, ternyata dia juga lagi ujian mandiri. Ya udahlah, di situ saya nyesek kan. Ya, mandiri Unair udah mulai lagi. Ya udahlah, mau gimana lagi, orang juga nggak tahu infonya. Saya telat info karena nggak terlalu update sama sosial media. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya mau kuliah lebih baik harus selalu update sama sosial media, kayak workshopnya kuliah, SMM ataupun SBM, biar tahu kalian semua. Terus berlanjut lagi pas udah pengumumannya SBM, ternyata pas saya buka merah semua. Ya udah tuh, saya nggak sedih sama sekali, karena saya udah tahu, udah bener nih, ngapain sih juga, lagian juga nggak bakalan apa yang mau nggak keterima ya juga bodo amat gitu loh, maksudnya kayak ya udah bodo amat. Beli permen juga kurang. Iya, beli permen juga masih kurang tuh. Ya udahlah, orang 4
nilai yang masih kecil sih menurut saya. Terus akhirnya saya kejar mandiri kan. Nah, di sini saya benar-benar berjuang. Berarti ibu nggak lolos SBM ya? Nggak lolos, dan itu dengan senang hati saya nggak lolos gitu. Kayak sore saya nggak lolos gitu. Akhirnya saya jalan-jalan lah, main lah. Benar-benar kayak senangnya nggak lolos ya. Iya. Ngerti saya. Itu soalnya saya ngambil sosum kan. Kalau Anda kan saintek, mohon maaf gitu ya. Nah, itu soalnya kalau setahu saya saintek itu kalau udah di bawah rata-rata IQ gitu ya, mohon maaf nih. Kalau sosum bagus gitu. Tapi ibu waktu itu kan udah milih ujian nih. Pas milih ujian itu kan ada ke saintek sama ke sosum kan sebelum untuk pemilihan. Nah, ibu kan sebelum mendaftar UTBK itu kan pasti memilih dulu, milih sosum apa ke saintek. Nah itu berarti ibu milih saintek ya? Enggak, lompat. Saya ngambil sosum karena dalam bahasa anak-anak, dalam bahasa anak SBM ataupun UTBK, saintek nggak boleh loncat ke sosum dan sosum nggak boleh loncat ke saintek. Sebenarnya boleh, cuman kalau menurut saya boleh ya, soalnya kalau sosum loncat ke saintek, kalau saintek loncat ke sosum itu masih biasa aja. Sedangkan kalau meloncat ke saintek itu malah bunuh diri karena pelajarannya itu lebih berat ke saintek daripada ke sosum. Menurut saya seperti itu. Terus lanjut lagi, saya daftar mandiri. Bu, tapi Bu, sebelum ngomongin loncat-loncat nih, saya sebagai host juga daftar juga kan? Iya. Setelah ini Anda juga cerita ya, host ya, tolong ya. Enggak, saya ngasih tahu aja. Kalau ngomongin bunuh diri emang benar bunuh diri. Tapi untuk kan yang menonton video ini